bos, ada yang baru nih. Mantul, mantap betul. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, itu pada saat bakal calon kepala daerah mendaftarkan diri ke KPU, apakah wajib itu menyertakan ijazah SD, SMP, atau bersama ijazah SLTA sederajat atau paket C? Nah, terus yang kedua nih, apakah Bawaslu ikut serta nggak gitu bersama KPU melakukan verifikasi administrasi secara faktual ke sekolah asal? Nah, terus pertanyaan ketiganya Pak, apakah ijazah SD dan SLTA itu ikut juga diverifikasi faktual ke sekolah asal gitu. Jadi sebenarnya kita tuh pengen tahu nih gitu. Jadi kalau mungkin sudah dengan Komisioner Bawaslu menjawab nih pasti tepat. Berarti ada 3 pertanyaan ya Pak? Ada 3 pertanyaan tadi nih. Sudah sampai pertanyaannya. Udah. Silakan Bapak menjawab. Perlu kita pahami. Contoh misalnya seperti yang saya sampaikan, perubahan apa? Berubah sekolah itu betul-betul kan. Waktu saya jadi ketua KPU itu pernah terjadi terhadap salah satu calon. Nampaknya di KTP tidak sama dengan yang ada di ijazah. Bapak, kita agak melenceng sedikit ya. Tapi ini tenang saja, biarkan kita nyut gitu ya. Seandainya dalam pemenuhan persyaratan ini terindikasi ada nih laporan, ya kan? Pelaporan bahwa ini yang bilang dia nggak pernah sekolah kok di sini gitu. Misalnya begitu tuh. Nah itu bagaimana Pak? Makanya perlu verifikasi. Di situ memang kita butuhkan verifikasi. Dia tidak pernah sekolah di sini. Kenapa ijazahnya di sini? Iya. Berarti itu artinya kita memang teman-teman dari Bawaslu dan KPU tetap melakukan verifikasi sampai ke sana, berarti kan Pak? Soal itu biasanya semua teman-teman dari KPU akan melakukan verifikasi. Oke. Tahu-tahu ijazahnya nongol di sana. Bagaimana cerita? Akan dilakukan khusus. Oh berarti kalau memang terindikasi ada keraguan di situ atau ada mungkin ada pelaporan juga, berarti itu memang akan ditelusuri Pak? Kalau misalnya tidak ada laporan, kalau teman-teman, ini kan yang memverifikasi teman-teman KPU ya. Iya. Kami di sana melakukan pengawasan. Kalau teman-teman KPU ragu, dia melakukan verifikasi. Nah, jadi kalau memang ada terindikasi keraguan tadi itu kan akan dilakukan verifikasi. Nah, seandainya itu sesuai dengan yang sudah diatur oleh PKPU RI ya Pak, itu kan calon kepala daerah tuh cukup melampirkan ijazah terakhir SLTA sederajat. Berarti kalau memang tidak dilakukan verifikasi untuk ijazah SD, SMP-nya dan tidak disertai juga, berarti indikasi ijazah palsu besar sekali dong Pak di situ gitu. Karena logikanya saja untuk kita saja untuk melamar pekerjaan kita diminta di CV kita ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, sekian kalau ada. Sementara untuk salah satu syarat administrasinya saja hanya cukup ijazah SLTA sederajat gitu loh Pak. Jadi itu bagaimana pandangan Bapak sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tentang itu? Dan apakah ada di situ perubahan lagi untuk undang-undang PKPU? Tapi Ada tapi. kita manusia makhluk yang berpikir, terkadang kan semakin dilarang, semakin penasaran kita untuk mencobanya. Iya. Arti yang tadi Bu Desi sampaikan, politik uang kan namanya, politik identitas kan namanya, apalagi kampanye negatif kan namanya, kampanye hitam kan namanya. Sebagian pihak mengatakan kampanye negatif itu kan tidak apa-apa, karena itu fakta yang kemudian disampaikan. Iya. Jadi sedikit mau ceritain Pak. Jadi pernah ini satu kasus ya di suatu daerah. Itu Di satu daerah itu sedih. iya benar. Jadi itu kan ada maksudnya indikasi penyalahgunaan bansos bagi calon yang independen lah misalnya. Nah itu bagaimana langkah dari Bawaslu dalam mencegah indikasi penyalahgunaan bansos oleh calon kepala daerah khususnya yang calon independen Pak yang menjadi isu politik? Jadi di setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah berpotensi terjadi pelanggaran. Oh berarti memang potensi terjadi pelanggaran. Saya menduga
tetap sama. Tetap sama. Tidak ada perbedaan ya Pak. Nah, jadi tadi kita sempat mengulas nih calon kepala daerah karena sebentar lagi juga akan pilkada ya Pak untuk kota. Dalam tahapan pilkada ini Sudah tahapan ini Pak. kita berharap secara sebangun sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, kita mengulas sedikit karena ini sudah masuk tahapan ya, sudah masuk tahapan. Sekarang kita minta dulu nih pandangan dari Bapak Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ini bagaimana pendapat Bapak sebagai Komisioner Bawaslu terkait persyaratan administrasi bakal calon kepala daerah ini? Gitu. Di situ kan tertulis minimal berpendidikan SLTA sederajat. Nah, terus yang ingin saya tanyakan begini Pak, itu pada saat bakal calon kepala daerah mendaftarkan diri ke KPU, apakah wajib itu menyertakan ijazah SD, SMP, atau bersama ijazah SLTA sederajat atau paket C? Nah, terus yang kedua nih, apakah Bawaslu ikut serta nggak gitu bersama KPU melakukan verifikasi administrasi secara faktual ke sekolah asal? Nah, terus pertanyaan ketiganya Pak, apakah ijazah SD dan SLTA itu ikut juga diverifikasi faktual ke sekolah asal gitu. Jadi sebenarnya kita tuh pengen tahu nih gitu. Jadi kalau mungkin sudah dengan Komisioner Bawaslu menjawab nih masih tepat. Berarti ada 3 pertanyaan ya Pak. Ada 3 pertanyaan tadi nih. Oke, sudah sampai pertanyaan. Udah. Silakan Bapak menjawab. Perlu kita pahami, proses pencalonan ini adalah proses yang sangat luar biasa. Ya. Proses di mana tadi pertanyaan Cici soal sekolah, artinya terlibat dinas pendidikan di sana untuk membuktikan benar atau tidak yang bersangkutan pernah bersekolah. Ya, berarti kan tetap kita lakukan verifikasi. Apa pembuktiannya? Tentu ijazah. Ijazah. Ijazah itu bisa ijazahnya kemudian SMA, S1, S2, S3. Yang nggak boleh itu kan ijazah SMP. Karena syaratnya minimal SLTA sederajat. Artinya ijazah paket saya bisa ya Pak? ya kan itu kan dibenarkan dalam peraturan. Oke, lanjut Pak. Iya. Jadi pertanyaan Cici apakah semua dicek di bawah? Kalau orang sudah pernah sekolah tinggi, sekolah level atas, kalau dulu mungkin SMA, kalau mungkin berubah nama menjadi SLTA atau sederajat, kan banyak juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sekolahnya pesantren, pesantren itu apakah ijazahnya SMA? Tidak. Oke. Ada juga ijazahnya Persamaan. atau di zaman sekarang itu nanti ijazah itu sudah bisa diakui menggunakan peraturan Kementerian Agama. Kemudian apakah dicek sampai SMP, sampai SD? Kalau memungkinkan harus kita buktikan. Contoh, Cici nama lengkapnya siapa? Begitu tamat SMA, kemudian dalam perjalanan alhamdulillah menjadi ajak, kemudian Cici ingin tambahkan ajak isi Susanti. Iya. Kemudian apakah di ijazah SMA-nya ada kata-kata ajak? Tidak, tentu tidak. Bagaimana membuktikannya? Verifikasi. Verifikasi. Apakah betul ajak Desi Susanti ini orang yang sama dengan Desi Susanti? Oh ternyata tidak benar. Maka itu perlu dilakukan penerapan peraturan undang-undangan. Oh ternyata benar. Apa buktinya? Rupanya Desi Susanti ini sudah mengujinya di pengadilan. Oke, berarti itu melalui. Melakukan perubahan nama. Oke. Contoh saja begini Cik. Nama saya Muhammad Gaddafi. Tapi misalnya di ijazah ditulis M Gaddafi. M Gaddafi. Itu perlu dibuktikan. Iya. Ini dinas pendidikan. Kemudian tidak hanya itu saja, pencalonan kemudian juga melibatkan lembaga lain. Maka Desi Susanti sebagai calon pernah berhutang kepada negara. Apa pembuktiannya? Misalnya ada utang piutang kemudian sampai dengan pengadilan. Mesti dibuktikan bahwa bersangkutan tidak pernah tersangkut paut dengan pidana. Apakah bersangkutan berkelakuan baik? Siapa yang bisa mengeluarkan Desi Susanti berkelakuan baik? Teman-teman kepolisian. Iya, teman-teman kepolisian ya. Kemudian siapa yang bisa mengeluarkan kebenaran Desi Susanti ini bisa dipilih atau tidak?
pengadilan karena dulu pernah terjerat kasus sehingga diputus haknya untuk dipilih dan memilih. Itu gunanya KTP elektronik itu sebagai sebagai syarat menjadi atau sinyal number identity yang menjadi aktivitas lembaga negara yang terlibat di sana, dinas pendidikan. Walaupun hari ini sebenarnya pembuktiannya kan sangat gampang karena kan dinas pendidikan sudah memiliki sistem informasi yang bisa diakses siapa saja. Dan juga sebenarnya pembuktian sampai ke level sekolahnya. Nah, kalau kita meyakini itu, tapi kalau masih ada keraguan, akan dilakukan proses. Berarti kalau memang terindikasi ada keraguan di situ atau ada mungkin ada pelaporan juga, berarti itu memang akan ditelusuri, Pak. Kalau misalnya tidak ada pelaporan, kalau teman-teman, ini kan yang memverifikasi teman-teman KPU ya, kami di sana melakukan pengawasan. Kalau teman-teman KPU ragu, melakukan verifikasi. Nah, jadi kalau memang ada terindikasi keraguan tadi, itu kan akan dilakukan verifikasi. Nah, seandainya itu sesuai dengan yang sudah diatur oleh PKPU RI ya Pak, itu kan calon kepala daerah tuh cukup melampirkan ijazah terakhir SLTA sederajat. Berarti kalau memang tidak dilakukan verifikasi untuk ijazah SD, SMP-nya dan tidak disertai juga, berarti indikasi ijazah palsu besar sekali dong Pak di situ gitu. Karena logikanya saja untuk kita saja untuk melamar pekerjaan kita diminta di CV kita ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, sekian kalau ada gitu. Sementara untuk salah satu syarat administrasinya saja hanya cukup ijazah SLTA sederajat gitu loh Pak. Jadi itu bagaimana pandangan Bapak sebagai komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tentang itu? Dan apakah ada di situ perubahan lagi untuk undang-undang PKPU RI tersebut? Apakah komparasinya dengan kita saja melamar proses ijazah S1 dan seterusnya? Karena artian kita itu membaca artian kita sebagai masyarakat awam ya. Syaratnya adalah memiliki ijazah, melampirkan ijazah terakhir SLTA atau sederajat gitu. Itu kan sederhana kita membaca itu gitu. Artinya tidak dibunyikan di situ dan melampirkan ijazah SD, SMP. Memang butuh pencerahan apa memang sampai stagnan di ijazah SMA, SLTA sederajat atau memang dilampirkan ijazah SD, SMP-nya gitu. Masuk SMA aja, pernah bersekolah di SMP. Iya betul. Syarat masuk SMP, pernah memiliki ijazah SD. Ya kan? Kalau dia sudah SMA atau SMP, tentu dia sudah memiliki ijazah itu sebelumnya. Iya betul. Dia bisa memperoleh ijazah SMP. Walaupun pakai C sebenarnya, kan tetap juga ditanya apakah pakai B. Kalau dia SMP, Kalau dia SMA kan pakai C, sebelumnya kan pakai B. Makanya hari ini negara dalam banyak kesempatan, dalam banyak aktivitas membuat sanggar kelompok masyarakat kemudian diberi kewenangan dan izin seseorang bisa mendaftarkan orang-orang yang belum pernah memiliki ijazah kemudian mengikuti proses ujian sehingga mendapatkan paket C. Ya kan? Artinya semua itu dilewati. Artinya begitu. Makanya perlu guidance aturan. Guidance aturan itu kan penting. Jadi dibentukkan, dituliskan. Perlu semua siapa saya terlibat di dalam itu. Prosesnya mesti diikuti. Kalau itu mungkin sederhana aja. Ada kalanya sekolahnya itu berganti nama. Oh begitu. Mungkin beliau tamat tahun 90 sekian, 80 sekian. Kalau berganti nama, sekolahnya mungkin masih ada. Tahu-tahu sekolahnya sudah tutup di sana. Sekolah-sekolah swasta itu kadang apa? Hal-hal tertentu dan seterusnya. Mungkin sekolahnya tidak ada lagi. Kemana teman-teman penyelenggara pemilu ini untuk memverifikasi benar nggak Bapak ini calon ini pernah sekolah di sana? Baik, Bapak. Makanya dinas pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi itu bahwa memang ibu sekolah itu pernah ada muridnya ini bla 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 dan seterusnya. Berarti artinya untuk ijazah sebelumnya memang tetap diverifikasi berarti ya Pak? Memang Verifikasi itu bukan ijazah sebelumnya ya, ijazah terakhir yang dimasukkan. Untuk ijazah SD SMP bagaimana Pak? Kalau tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada pengalaman kita itu, kalau ada keraguan contoh misalnya seperti yang saya sampaikan, apa
berubah sekolah itu betul kan. Waktu saya jadi ketua KPU itu pernah terjadi, terhadap salah satu calon. Namanya di KTP tidak sama dengan yang ada di ijazah. Oh, nama tidak sesuai dengan ijazah. Rupanya beliau sudah melakukan sidang di pengadilan bahwa nama yang di KTP dengan nama yang ada di ijazah adalah orang yang sama. Adalah orang yang sama. Ya, berarti ada lembaga yang berwenang ya Pak. Contoh misalnya calon itu diperiksa kesehatan. Saya lihat di sini sehat betul ini sebagai calon. Ada satu yang tidak sehat secara mata saya. Tapi siapa bisa mengatakan Cici sehat? Agak ahli dong setelah kita cek lagi ke sana. Nah, misalnya apakah dokter jantung mengatakan mata Cici sehat? Tidak bisa kita percaya. Iya. Kalau bukan dokter mata yang mengatakan Cici matanya sehat. Makanya cek kesehatan teman-teman yang ditetapkan menjadi bakal calon itu sebelum ditetapkan menjadi calon kan biaya proses kesehatan itu ditanggung oleh negara. Sehingga verifikasinya betul-betul itu sih. Jadi proses itu yang terlibat. Tidak bisa satu lembaga saja dan semuanya lembaga resmi. Semua lembaga resmi. Apakah Cici sebagai calon benar atau tidak sebagai orang wajib pajak? Saya bisa mengeluarkan PP program pajak. Iya. Dibuktikan. Kita pernah dulu memverifikasi pajak itu sampai ke Sidoarjo, sampai ke Jakarta. Apakah betul yang bersangkutan itu pernah sekolah di sana, di beberapa kampus? Bahkan ada mungkin calon itu sekolahnya di luar negeri. Iya. Nah, tentu melalui departemen luar negeri. Karena kita ada perwakilan di sana. Oh begitu. Berarti tetap dilakukan verifikasi dengan pihak-pihak yang negara yakini di situ ya. Undang-undang Oke. mengatur di situ. Nah, di dalam proses pencalonan itu banyak betul lembaga terlibat. Artinya apa? Tentu secara verifikasi sudah teruji betul. Entahlah kalau kita tidak meyakini lembaga negara itu. Kalau kita sebagai person kemudian tidak menganggap lembaga negara itu bagian dari negara, mungkin persoalannya di sana. Iya benar. Di situ persoalannya sebenarnya. Berarti memang untuk menjadi calon itu memang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur di dalamnya berarti ya Pak ya. Mesti sesuai. Harus sesuai. Kita juga pernah ada dengar juga kan isu salah satu yang terindikasi tuh. Jadi makanya itu pengen tahu juga nih itu dari Bapak nih kan. Kita tanya apakah itu memang sudah kita lakukan verifikasi ke sekolah asal sesuai dengan ijazah yang mereka lampirkan atau bagaimana gitu. Makanya Bawaslu itu diberi kewenangan untuk melihat mengetahui peraturan perundang-undangan lain. Nah, ini menjadi verifikasinya. Penting verifikasi di awal. Nah, itu paling dikutip tuh penting verifikasi di awal. Jadi syarat itu kan ada dua. Syarat pencalonan dan syarat calon. Calon itu kan syarat pribadi. Kalau syarat pencalonan itu kan negara kita mengatur seseorang itu bisa menjadi calon kepala daerah diusung melalui dua cara. Pertama jalur perseorangan tadi kita sudah bahas. Kemudian jalur melalui dukungan partai politik. Partai politik mana? Partai politik memilih kursi di kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Nah, ini buktinya diserahkan ke KPU. Ya kan? Ketua partai tanda tangan, sekretaris partai tanda tangan, atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur di situ. Kemudian apa yang mesti dipenuhi oleh soal tadi KTP elektronik, jasa, kesehatan, ini menjadi penting. Kadang-kadang orang mengatakan, oh dasar itu, karena ada dua hal itu yang menjadi perhatian. Nah, Bawaslu konsen betul melakukan pengawasan itu dengan kami dahului melakukan pencegahan. Pencegahan itu supaya teman-teman kita penyelenggara teknis memastikan ini betul atau tidak. Kepada calon kita juga ingatkan si tamat SLTA. Kalau memang aturannya mengatakan demikian. Berikan ijazah yang tidak SLTA. Apalagi di bawahnya. Tapi kalau ijazah S3 itu kan di atas Minimal SLTA sederajat. Malah teman-teman di pesantren itu lebih lama sekolahnya. SMA itu bisa sampai dari SMP SMA itu bisa sampai 7 tahun. Sementara SMP SMA itu 6 tahun dia belum dia setahun. Iya, beda setahun ya. Tapi di tahap yang namanya administrasi mesti Iya. walaupun dia ngaku-ngaku saya sebenarnya sudah 7 tahun ini. Teman-teman KPU berkata iya, cuma buktinya kan belum ada. Saya ini sebenarnya sudah doktor ini, tapi
tapi saya dokternya nggak ada. Oke. Bapak, kita agak melenceng sedikit ya. Tetapi ini tenang saja, mungkin akan kita nyut gitu ya. Seandainya dalam pemenuhan persyaratan ini terindikasi ada nih laporan, ya kan? Pelaporan bahwa ini yang bilang dia nggak pernah sekolah kok di sini gitu. Misalnya begitu tuh. Nah itu bagaimana Pak? Makanya perlu verifikasi. Di situ memang kita butuhkan verifikasi. Dia tidak pernah sekolah di sini, kenapa ijazahnya di sini? Iya kan? Berarti itu artinya kita memang teman-teman dari Bawaslu dan KPU tetap melakukan verifikasi sampai ke sana, berarti kan Pak? Soal itu biasanya semua teman-teman dari KPU akan Oke. tahu ijazahnya nongol di sana. Bagaimana ceritanya? Oke, berarti Cici tegaskan nih, berarti setiap teman-teman dari Bawaslu dan KPU tetap melakukan verifikasi berarti ya? Kalau teman-teman KPU melakukan verifikasi, maka kami hadir di sana untuk memastikan verifikasi itu berjalan baik atau tidak. Itu yang namanya kawasan. Kalau pencegahan sudah kita lakukan di awal. Di awal bagaimana? Kita surati agar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa peraturan perundang-undangannya? Yang Cici sebut tadi, jasa minimal SDA, kemudian kesehatan. Kalau misalnya terindikasi ada pemalsuan dokumen dan itu menjadi ranahnya pidana. Makanya di dalam aturan pemilu, kalau seseorang memasukkan dokumen itu tidak ada sampai kota, itu sudah menjadi ranah polisi. Kan syarat itu tidak cukup satu, makanya seseorang menjadi calon itu syaratnya banyak, betul. Apakah dia berkelakuan baik, teman-teman kepolisian mendengarkan. Apakah dia sehat, tidak hanya satu dokter, giginya diperiksa, matanya diperiksa, jantungnya diperiksa, Kejiwaannya juga paling penting. kemudian dites juga bukan hanya urin, dan tersangkut paut dengan zat-zat yang dilarang yang ada mesti ada di dalam tubuhnya, narkoba dan seterusnya. Saya bisa mengeluarkan itu yang berkewenangan. Iya, betul. Dokternya bisa saja tempatnya di mana, bisa rumah sakit, bisa BNN. Selesai pencalonan C, masuk ke bapaknya. Diatur juga Ya, terus juga ya Pak. itu misalnya Bu Aja sebagai calon, kebetulan Bu Aja mau nyalon di dekat-dekat rumah saya lah. Saya sampaikan ke orang sekitar, pokoknya tidak ada boleh kampanye di sini selain saya. Itu udah salah saya. Udah salah ya? Bawaslu juga ada di sana. Makanya kan kalau ada kampanye banyak kita lihat teman-teman kepolisian. Kalau orang dapat kan, ini polisi sudah terlibat ini kan. Padahal sebenarnya teman-teman itu mengamankan. Sehingga sang calon ketika menyampaikan visi misinya tidak ada gangguan. Nah, visi misi itu disampaikan boleh diatur juga. Diatur juga ya? Jangan visi misinya tidak sepaku dengan peraturan dan perundang-undangan. Iya, betul. Contoh misal, Bu Aja yang dikatakan, jika saya terpilih, maka Pancasila kita hilangkan. Kan tidak boleh. Maka itu dilarang. Tidak. Nah, kecuali misalnya ada kebijakan lain, nanti begitu saya dinyatakan terpilih, kita bikin ini ya. Nanti saya akan perkuat dengan pergub, saya akan perkuat dengan perwako, pergub. Itu dimungkinkan. Karena itu juga akan dikomunikasikan dengan teman-teman di legislatif, di DPR. Walaupun pergub, dan perwako tidak boleh juga bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sebenarnya filterisasi seorang calon dalam proses pemilihan kepala daerah, apalagi pemilu, itu sudah sangat ketat betul. Tidak ada satupun yang tidak bisa akan menjerat seseorang jika itu terlanggar. Tapi Ada tapi. dan manusia makhluk yang berpikir, terkadang kan semakin dilarang, semakin penasaran kita untuk mencobanya. Iya. Itu yang tadi Bu Desi sampaikan, politik uang kan namanya, politik identitas kan namanya, apalagi kampanye negatif kan namanya, kampanye hitam kan namanya. Sebagian pihak mengatakan kampanye negatif itu kan tidak apa-apa, karena itu fakta yang kemudian disampaikan. Iya. Jadi sedikit mau Cici tanya nih Pak. Jadi pernah ini satu kasus ya di suatu daerah. Itu Tambah satu daerah itu sedikit. Jadi itu kan ada Nggak bercanda. maksudnya
indikasi penyalahgunaan bansos di situ bagi calon yang independen lah misalnya. Nah itu bagaimana langkah dari Bawaslu dalam mencegah indikasi penyalahgunaan bansos oleh calon kepala daerah khususnya yang calon independen Pak yang menjadi isu politik? Jadi di setiap tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah berpotensi terjadi pelanggaran. Oh berarti memang potensi terjadi pelanggaran. Saya menduga bersahabat dengan Bu Cici ini berpotensi akan mempengaruhi saya. Dan pengaruh secara berpikir seperti itu sih. Iya. Oh, dan apa Cici itu orang baik. Dan mungkin begitu cara berpikir kita. Karena kita duga semua berpotensi terjadi pelanggaran di setiap tahapan. Hari ini apa pemutahiran dan pemilihan apa potensinya? Tahu-tahu petugas pendata itu malah saja dia kerja di rumahnya. Oh, Bu Cici ada di rumah itu katanya. Oh, Pak Raffi pasti ada di rumah itu kita bikin jadi ada. Padahal sebenarnya tidak ada misalnya. Karena dia malas turun ke lapangan kan. Potensi itu terjadi pelanggaran ya. Berarti sudah ada tahap pencegahannya berarti ya Pak ya. Kemudian tidak itu saja, ada juga kita itu siapa yang berhak mengeluarkan seseorang memiliki kartu KTP elektronik. Kan pemerintah melalui dinas kependudukan dan catatan sipil. Iya, Capil. Kita katakan juga ini benar ini ya. Oh benar, karena kan misalnya di Militan Sumatera Barat itu selalu diawali dengan 13 contoh baru 1376 rupanya dia 1321 bukan di PNU itu sementara di KTP itu tertulis di kepala itu Provinsi Sumatera Barat betapa itu kita tanya ke Capil kenapa ini oh iya sebelumnya dia bukan penduduk di sini kemudian hari ini pindah seluruh data kependudukan NIK-nya tidak boleh berubah karena ini kan satu-satunya. Hari ini menjadi warga PNU, hari ini menjadi warga Sumatera Barat, sebelumnya mungkin tinggal di luar provinsi Sumatera Barat. Makanya kita pesan juga di melalui forum ini dari saya misalnya contoh ini punya anak yang mau sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Kan hari ini ada zona ya. Iya, zonasi Pak, tergantung zonasi hari ini. Saya beranggapan sekolah favorit itu ada di sana, termasuk tidak masuk dalam zona wilayah tempat saya tinggal. Kalau mau saya masukkan anak saya melalui jalur prestasi dan lulus. Cara yang paling mungkin bagaimana? Kebetulan saya punya sepupu tinggal dekat dari sekolah itu. Saya pindahkan semua administrasi kependudukan saya ke sana. Seolah-olah saya tinggal di sana, padahal secara faktual dan fisik saya tetap tinggal di daerah tempat tinggal saya yang sebenarnya. Sehingga begitu teman-teman mutakhir data pemilih, kok ada Bapak Qaddafi ini di mana dia sebenarnya? Tahu-tahu saya berada di tempat sebelumnya, tetap juga di data mama saya tinggal di sana. Tapi pada hari pemilihan, karena jauh, Bapak saya jadi datang ke sana. Siapa yang rugi? Semua kita rugi. Semua kita rugi berarti ya Pak? Iya, karena surat suaranya kan sudah dicetak. Iya. Dia tidak perlu gunakan hak pilihnya, walaupun ada pindah memilih dibenarkan. Tapi pindah memilih itu ada juga syarat yang harus dipenuhi. Tidak bisa serta-merta saya tidak memilih di sana, saya mau pindah, tidak bisa juga. Kenapa semua kita rugi? Kan surat suara itu dicetak menggunakan pajak yang dipungut dari kita. Iya betul. Saya cicil kendaraan, bayar pajak tiap tahun, beli besar, punya pajak, dana itu dikumpulkan kemudian menjadi suara-suara, menjadi bilik suara, menjadi kotak suara, menjadi tinta, kan saya rugi, kita rugi. Nah, makanya kalaupun terjadi seperti itu, kita dari forum ini kita himbau agar dilakukan dengan benar. Dengan alasan kesibukan kita tidak mau informasikan bahwa kita sudah pindah sebenarnya. Jadi intinya gunakan hak pilih. Walaupun negara kita hari ini mengatur memilih itu baru hak, bukan kewajiban. Kadang-kadang kan kalau kita hak itu kita kadang-kadang apa ya? Jadi penting kiranya bagi semuanya ya pemilih, ya peserta. Kadang-kadang calon ini saya sebagai calon yakin ini saya Cici akan pilih saya umpama.
tahu-tahu Cici pindah. Minimal kan saya ingatkan, Ci, janganlah dulu pindah sih. Begini. Iya, betul. Artinya peserta pemilihannya, calonnya juga terlibat meyakinkan publik, meyakinkan pemilih untuk tidak melanggar aturan. Iya, betul. Ini kita tentu pemilih untuk tidak melanggar aturan. Tapi kadang-kadang para calon merasa publik itu tidak sejalan dengan aturan. Ya. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang saling, kalau bahasa kita berkulindang kira-kira. Berkelindan. Satu sama lain saling tarik menarik. Iya. Walaupun akhirnya dalam bentuk apapun kebenaran pasti akan menjadi pemuncaknya. Makanya agar kita semua berada pada puncak, lakukan itu dengan benar. Nah, negara kita negara hukum, aturannya sudah ada. Pedoman itu. Jangan juga kita berusaha untuk bertentangan dengan Tidak bertentangan tepatnya. Memang luar biasa. Bapak Hadapi nggak bisa habis apa yang mau diomongin, apa yang mau ditanyakan, beliau selalu menyiapkan jawaban terbaiknya ya. Iya, mungkin memang tidak terasa 1, 2, 3 jam tidak terasa berbicara dengan beliau, memang sangat luar biasa sekali edukasi yang beliau berikan pada sore hari ini. Mungkin ini sebagai penutup ya Kak, kita tanya deh, harapan Bawaslu ke depan di Pilkada 2024 itu di tanggal 27 November nanti Pak. Jadi begini Ci, negara ini kan menjadi negara yang diperhitungkan di banyak belahan dunia lain. Saya beberapa waktu yang lalu menghadiri pertemuan penyelenggara pemilu sedunia. Banyak negara yang hadir itu mengatakan apa yang kita lakukan hari ini menjadi contoh bagi negara lain. Di tengah mungkin saja banyak pihak mengatakan masih ada kekurangan. Oh iyalah, negara sebesar ini ada kekurangan pasti. Apakah aturan itu bisa menyenangkan semua pihak? Belum tentu juga. Tapi dengan adanya aturan, tentu kita berharap semua pihak mau mengikutinya dan pasti akan senang. Kalau bahasa Cici tadi semuanya terbaik. Nah, proses pemilihan kepala daerah hari ini dilakukan secara serentak di semua kabupaten kota, di semua provinsi. Artinya sebagai sebuah negara kita sudah bersepakat kekuasaan mesti diganti dengan aturan, tidak bisa gantinya serta-merta. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pemilih, sebagai penyelenggara pemilu, kami sebagai peserta pemilihan dan semua yang terlibat di dalam proses pemilihan itu, kuncinya satu saja, ayo kita taati aturan. Taati aturan. Tidak ada pilihan lain selain itu. Mungkin sebagian kita tidak suka, tidak mengidolakan calon-calon tertentu. Cukup dibuktikan di kotak suara saja. Jangan pilih yang bersangkutan. Tapi jangan lakukan mengumbar di banyak tempat. Saya tidak suka yang bersangkutan diumbar di media sosial. Nanti yang rugi siapa? Orang yang mengumbar itu. Kalau agama kita mengatakan fitnah, mungkin bahasa agamanya. Bahasa hukumnya apa? Ujaran kebencian. Iya, ujaran kebencian. Sebagai pemilih, ayo menjadi pemilih yang benar dan baik. Bukan hanya baik, tapi benar. Apalagi di era keterbukaan hari ini, saya rasa tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Kalau di dunia digital dikenal dengan rekam jejak. Iya, rekam jejak itu tidak bisa kita main-main. Tidak bisa kita main-mainkan. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya kan masih menetapkan dirinya bakal maju. Dia memasang alat peraga sosialisasinya di pohon. Iya betul. Itu bisa kena pasal penusukan itu ya Pak. Itu diatur di dalam peraturan daerah. Karena itu kan berkaitan dengan lingkungan. Iya. Dia pasang di, misalnya ada perempatan jalan tuh sih, sehingga kalau orang melihat ke kanan tak nampak lagi orang di seberang kan. Betul. Tahu kecelakaan, kan bahaya itu. Iya bahaya. Tidak ada pilihan lain selain mentaati aturan.
karena itu yang paling mungkin kita lakukan hari ini. Tapi kalau peraturannya kemudian dianggap tidak sejalan dengan kebiasaan, kultur kita dan seterusnya, kan kita bisa lakukan JR di Mahkamah Konstitusi. Mari, khususnya kita di Sumatera Barat, itu kita bicara di Sumatera Barat, mari kita semua, siapa saja yang terlibat di dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, ayo kita taati aturan. Tidak ada pilihan kita yang lain. Ya. Bawaslu itu tidak ada satupun yang tidak kita respon. Sekecil dan sebesar apapun informasi yang datang ke kami, Pasti direspon ya. pasti kita respon. Akan kita tidak lanjutkan. Mudah-mudahan dengan forum yang Cici bikin ini, kemudian tentu akan berlanjut dengan diskusi-diskusi selanjutnya, tidak hanya di ruang ini, juga di ruang-ruang terbuka lainnya. Dan kita berharap memang ini tetap menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam proses kita mengganti kekuasaan secara konstitusi. Sampai hari ini masih menjadi contoh, dan mudah-mudahan akan tetap menjadi contoh. Ya, mudah-mudahan tak akan menjadi contoh. Itu sih. Luar biasa, luar biasa. Berarti memang untuk pilkada nanti 2024 memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, taati aturan ya Pak, taati aturan, kunci sedikit saja. Jadi teman-teman semua memang taati aturan agar tidak terjadi nanti pelanggaran-pelanggaran yang akan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain juga ya Pak. Jadi mudah-mudahan untuk nanti di tanggal 27 November 2024 kita juga bisa memilih dari sekian banyak pilihan sebagai pemimpin yang terbaik, bermanfaat untuk kita semua, dan ini menjadi perubahan juga untuk kemajuan kota atau kabupaten Sumatera. Terlebih begitu luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Memang selalu luar biasa sekali dengan beliau ya, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Doa terbaik untuk beliau juga, dan semoga PSB Palikung ke depan juga bisa lebih maju ya Pak ya. Dan semoga tidak kapok apabila kita undang lagi nih. Pokoknya untuk kegiatan ini kita selalu siap. Alhamdulillah. Yang kita khawatirkan Cici nggak undang lagi. Oh udah. Kita khawatir narasumbernya bakal mau datang lagi kalau kita undang. Kita akan tetap undang. Kita tetap undang. Dan mungkin itu saja yang bisa kita ulas pada hari ini. Dan sekali lagi kita bukan bermaksud untuk menjudge seseorang, tetapi ini adalah merupakan forum untuk mengedukasi secara kreatif, independen, dan tentunya pendidikan yang akan kita berikan untuk kita semua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Cici Kenzi, mohon undur diri beserta kru yang bertugas pada malam hari ini. Dan Saya Muhammad Gaddafi, sahabatnya Cici. Cici adalah sahabat Bawaslu. Makanya sekarang Cici adalah sahabat kita. luar biasa enak ternyata begitu dipanggil sahabat. Luar biasa. Baik, kita diberi kesempatan didahulukan oleh Cici Susanti. MBC Palikung. Baik, saya sebagai narasumber, beliau sebagai host. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan ini kemudian bisa berdampak baik untuk semua, dan tentu kegiatan ini yang dikelola oleh teman-teman forum Seni dan budaya. seni dan budaya Paligo semakin berkembang dan tetap mengedukasi. Ini luar biasa, dahsyat betul. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik. Tentu kita doakan semua yang terlibat dalam forum ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.